Untuk mengenai bicara leadership ini, Coach, maka kita akan bicara tentang perspektif dan strategi dan jam terbang dari pemimpin itu sendiri, Coach. Bicara apa? Bisa Coach Doni jelaskan tentang hal ini, Coach? Jadi begini, Kak Cindy. Idealnya pemimpin itu sudah melewati tahapan, guys. Kalau di rumah sakit ya, konteksnya rumah sakit itu, untuk menghadirkan seorang pemimpin yang baik, yang benar, kemudian yang capable, yang mampu kompetensinya, itu dia melewati tahapan. Misalnya, kita bikin konteks dia seorang perawat deh. Kalau dia mulai datang dengan perawat staf di ruangan, lalu karena kompetensi dia, karena kapasitas dia, karena kinerja dia, karena kapabilitas dia, dan karena karakter dia, kita naikkan dia kan. Karena ya, kita naikin dia menjadi katakanlah kepala tim, ketua tim. Dalam satu tim di rumah sakit, satu sesi pekerjaan itu, shift pekerjaan itu kan ada kepala timnya itu. Nah, kalau dia muncul dari karir dia sebagai seorang perawat, lalu karena capability, karakter dan kinerja dia baik, ya, pembawaannya baik, ya, kompetensinya baik, lalu dia muncul dengan menjadi seorang kepala tim, ini akan baik. Begitu juga kepala tim. Pada saat penilaian dia bagus, kinerja dia bagus, kompetensi dia bagus, kapabilitas dia bagus, lalu kita dorong dia menjadi kepala ruangan, ini akan baik. Dia akan melewati hierarki itu, tingkatan-tingkatan itu. Kemudian pada saat dia juga dinilai baik dan dibutuhkan, setiap lantai itu membutuhkan supervisor, dan dia naik menjadi supervisor, dan selanjutnya naik menjadi kepala keperawatan, katakan seperti itu kasihnya. Dia akan mempunyai kapasitas yang baik sekali, sehingga kalau kita bilang perspektif dan strategi yang membutuhkan jam terbang banyak, dia akan, kata orang Betawi, pulang untuk kasih untuk masuk ke itu. Kenapa? Dia udah melewati tahapan-tahapan itu kan. Nah, pada saat dia melewati tahapan-tahapan itu, andai kata terjadi trouble di hal yang terkecil di unit dia bisa menghandle itu. Kenapa? Dia pernah dapat persoalan yang sama waktu dia masih sebagai staff kan. Nah, inilah leadership yang dibutuhkan, guys. Telah melewati jenjang-jenjang itu. Iya kan? Nah, menjadi persoalan kan banyak juga sekarang yang tahu-tahu muncul dari leadership sana. Bisa, kita juga tidak bisa menafikan itu. Itu bisa, sah-sah saja. Yang penting dia mau belajar baca, banyak baca, dia mau belajar banyak, dia mau ikuti perkembangan yang ada, dan dia mau terjun ke dalam organisasinya, dia bisa menjadi leadership sebagai yang demokratis tadi, yang coaching tadi, atau sebagai presenting tadi, dia akan bisa seperti itu. Rasanya itu. Jadi yang bagus, yang bisa kita angkat menjadi berbicara tentang perspektif dan strategi leadership yang mempunyai jam terbang itu, kita akan mulai dari situ dulu. Dengan demikian, kalau semua mau lalui seorang leadership melalui tahapan-tahapan yang sudah dia lalui dalam satu organisasi, dia akan gampang sampai ke tingkat atau memimpinnya pun jadi membumi untuk kemajuan perusahaan. Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, bertemu lagi dengan saya Doni Tahapari dalam acara Hospital Business Program. Program yang membahas secara lengkap tentang bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy rate atau yang kita kenal dengan BOR rumah sakit di masa-masa seperti saat ini. Namun sebelum saya melanjutkan pembicaraan dalam video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng agar para healthies dan Bapak Ibu sekalian dapat
notifikasi tentang video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Semoga para dokter dan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Yang hari ini kita mulai dengan tema Jadilah Teladan dan tagline-nya Compatible Leadership in New Era. Saya Cindy dan Coach Donita Hapari akan interaktif berbincang membahas isu-isu menarik tentang leadership in New Era. Halo Coach Doni, apa kabar Coach yang ini Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Kak Cindy. Kak Cindy Ya. baikkah? Alhamdulillah baik juga Coach. Ya, semoga kita semua baik. Lalu hari ini kita melanjutkan sesi ke-9 ya Kak Cindy. Iya, betul ya. Iya. Coach Doni, boleh langsung saya tanya ya Coach ya? Boleh Kak Cindy. Apa makna dari tema kita siang ini, Coach, mengenai jadilah teladan dalam bisnis, rumah sakit, dan klinik? Saya tanyakan kembali ya, Coach ya. Mengenai tema kita siang ini, Coach, yang sesi 9 ini, mengenai jadilah teladan dalam konteks bisnis, rumah sakit, dan klinik. Ya, konteks hari ini itu atau judul kita tuh kan jadilah teladan ya Kak Cindy ya? Iya. Oke, jadi gini Kak, kalau kita bicara tentang konteks jadilah teladan, kita lihat dulu definisi teladan itu apa. Kita mulai runtut dari situ ya. Ini, jadi kalau teladan itu kata dasarnya ya teladan. Kalau kita tambah dengan awalan me, akan menjadi meneladan. Kalau kita tambah awalan me dan akhiran i, menjadi meneladani. Kemudian kalau kita tambahkan awalan ke dan akhiran an, menjadi keteladanan tuh Kak Cindy. Nah, 3 kata ini atau 4 kata ini dengan kata dasar teladan itu mempunyai arti yang mirip tapi berbeda fungsi. Misalnya teladan. Teladan itu kan satu sifat yang bisa ditiru atau yang patut ditiru. Kemudian bisa dicontoh. Misalnya ketekunan dalam melakukan tugas misalnya. Nah, itu kan bisa dicontoh kan Kak Cindy? Sifat seseorang yang kita mau teladani itu perbuatannya yang pada akhirnya menunjukkan bahwa ketekunan dia atau sifat yang tekun itu yang menjadi bakal untuk diteladani seperti itu yang teladan. Nah kalau meneladan sendiri itu artinya mencontoh. Kan tadi ada teladan, sekarang meneladan itu contoh, mencontoh atau meniru. Nah ini bisa implementasinya dengan sifat atau kelakuan kasih. Nah, menyenangkankah dia? Tidak menyenangkankah dia? Bawaannya baik atau tidak? Nah ini meneladani. Kemudian kalau meneladani itu ya dia memberi teladan. Orang tersebut atau pemimpin tersebut memberikan teladan, itu meneladani. Misalnya guru, ya kita patut meniru ya, guru, pemimpin. Nah konteks kita hari ini kan compatible leadership in new era. Pemimpin yang cocok di era sekarang ini seperti apa? Nah ini sebenarnya konteksnya kan di situ kan Kak Cindy. Nah kemudian kalau keteladanan itu hal yang patut ditiru. Keteladanan itu hal yang patut ditiru atau yang patut dicontoh. Nah, karena dia patut ditiru dan dicontoh, maka tidak ada keraguan untuk kita meniru itu sesuai dengan sifat dari kepemimpinan tadi. Nah, kemudian masuklah
teladan itu kan ada akhirnya menjadi tipe kan, tipe yang harus diikuti ya kan Kak Cindy ya. Nah, tipe itulah yang akan mendatangkan satu karakter tuh. Misalnya sopankah dia, selalu memberikan senyumkah dia, selalu datang dengan sapaan di saat pagi pada saat masuk kantorkah dia. Nah ini kan menjadi teladan-teladan tersendiri, ramahkah dia, atau bosikah dia. Ada tipe loh Kak Cindy yang juga membuat bosi. Bosi itu apa ya? Kalau datang ngasih guru atau dan segala macam aja ya, ngebos gitu loh. Iya. Wah, itu. Kemudian karena sifat ngebosnya itu kan membuat kurang nyaman di lingkungan kan, membuat tidak nyaman seperti. Ataukah kemudian, nah apa itu kemudian? Kemudian itu apa guys? Tergantung suasana hati berubah-ubah. Iya. Bagaimana? Iya, tergantung suasana hati berubah-berubah gitu ya. Iya. Suasana hatinya berubah-ubah. Nah ini kan yang juga kalau kita bilang ini mau jadi teladan, masa kita ikut teladan yang suasana hatinya berubah-ubah? Ya kan? Padahal keteladanan ini kan berhubungan langsung dengan personal kan Kak Cindy. Kalau kita lihat personalnya ini baik kan kita mencontohi dia. Kalau kita lihat personal pemimpin kita, atasan kita kan menjadi mencontohi dia. Iya. Dengan demikian dia akan menimbulkan kapasitas dan kapabilitas atau kredibilitas dia sebagai seorang inspirasi itu Kak Cindy. Dia menjadi inspirator, dia menjadi konsultan untuk situasi saat dia menjadi pemimpin di situ. Nah, kayak saya kan konsultan bisnis rumah sakit tuh Kak Cindy kan ya. Kemudian mereka yang seperti itu mudah dijadikan teladan gitu. Kemudian mereka dikagumi karena memiliki wawasan-wawasan terhadap pekerjaan yang dia kuasai. Kemudian dia juga menjadi memberikan hak nama baik dalam bekerja, interpersonal dengan timnya itu menjadi baik sehingga dia menjadi orang-orang yang patut dicontoh. Kemudian wawasan dalam pekerjaannya itu kan semua berorientasi pada hasil, Kak Cindy. Nah, dengan dia berorientasi pada hasil, pada bagaimana kita mau membuat target yang diberikan oleh perusahaan, target yang diberikan oleh rumah sakit, karena konteks kita kan bicara rumah sakit dan klinik ya Kak Cindy. Nah, orientasi dia adalah result gitu loh. Jadi result orientasi sehingga orang juga, tim dia juga, masyarakat rumah sakit juga atau masyarakat klinik itu sendiri mencontoh itu perbuatan-perbuatan apa yang lakukan dia. Karena semua kekuatan yang dia punya, kekuatan yang dia keluarkan untuk membentuk tim itu adalah berorientasi kepada hasil. Itu. Dengan demikian orang-orang yang seperti ini akan memberikan contoh, memberikan teladan, dan dalam hal berpikir, bertindak, dan berkata sampai dalam artian sampai keramah-tamahan yang tiap hari dia lakukan, interpersonal touch dengan tim dia, itu akan membuat menjadi contoh dan patut ditiru. Itu kasih. Jadi kalau kakak bertanya apa makna tema hari ini, jadilah teladan. Yang kita perlu ikuti. Dalam artian banyak sekali teori-teori tentang ini, tapi kita ambil konteks-konteks yang saat ini muncul, yang relevan dengan saat ini saja kasih. Dengan demikian teladan itu ya, adalah orang yang bisa dicontoh, bisa ditiru, dia membawa orang lain ke satu hal yang perbaikan, kemudian dia berorientasi dalam pekerjaan itu adalah untuk mencapai hasil yang baik. Itu kasih. Untuk mencapai hasil yang baik ya, Coach. Iya. Lalu, Coach, apa yang dimaksud dengan tagline kita hari ini mengenai compatible leader in new era, Coach? Compatible leader in new era, leadership in new era. Oh iya. Ya, compatible leadership in new era. Kalau kompatibel sendiri itu kan cocok tuh, kecocokan ya Kak Cindy ya. Jadi
gimana sih pemimpin yang cocok di zaman sekarang atau era saat ini? Iya, iya. Era di mana kita masuk ke dalam satu situasi pandemi yang suka atau tidak suka, kita sudah ada di situ ya. Dengan demikian ya dibutuhkan leadership yang memang kompatibel untuk zamannya seperti ini. Ya untuk new era atau ya kita diharapkan untuk beradaptasi dengan keadaan yang baru gitu ya Kak Cynthia. Nah dengan demikian pemimpin yang cocok atau pemimpin yang efektif dalam suatu industri, dalam artian hari ini kita konteksnya rumah sakit, yaitu adalah dia yang mampu dan mengerti kelebihan dan kekurangan kita dari aspek yang perlu dipertahankan. Karena sekarang ini kan kita mempertahankan nih Kak Cindy kan. Kemudian yang ada itu kita mampu mempertahankan, kemudian bila perlu kita meningkatkan. Dan dalam artian pasti ada kelemahan-kelemahannya dong Kak Cynthia. Nah, kelemahan-kelemahan itu dia mampu untuk merevisinya. Sehingga inilah muncul compatible leadership in new era itu. Yaitu berarti dia mampu dan mengerti akan kelebihan-kelebihan yang saat ini ada. Kemudian dia mampu juga melihat kekurangan-kekurangan yang ada saat ini. Kemudian dia juga tahu apa sih aspek-aspek yang perlu dipertahankan saat ini. Kemudian dari aspek-aspek yang bisa dipertahankan ini, dia merubahnya menjadi ditingkatkan, katakanlah seperti itu. Dan merevisi kelemahan-kelemahan itu menjadi kekuatan-kekuatan yang baru di industri dia. Ya kalau di rumah sakit kan sekarang yang kita alami saat ini kan banyak sekali rumah sakit yang menjadi decline, penurunan pasien kan? Iya. Itu revenue kan menurun tuh Kak Cindy. Sehingga kita menggunakan apa yang ada saat ini source kita, apa yang kita miliki saat ini di kita. Nah itu kita kita membuat sesuatu inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan. Dengan demikian dapat meningkatkan revenue kita. Nah, jenis-jenis kepemimpinan ini juga kan yang perlu kita bicarakan adalah kita mencari sosok-sosok yang pas kan Kak Cindy di dalam bisnis kita kan. Nah, kalau kita bicara compatible leadership in new era, kita mesti masuk lagi tuh ke gaya-gaya kepemimpinan tuh. Banyak teori Kak Cindy dan banyak ahli-ahli manajemen yang menjelaskan tentang apa sih jenis atau gaya-gaya kepemimpinan. Nah, saya mau batasi aja atau kita batasi Kak Cindy menjadi 6 gaya aja ya. Yaitu yang relevan tuh yang kita bisa lihat dan kita alami sendiri seperti itu. Misalnya satu gaya kepemimpinan ada yang demokratis loh Kak Cindy. Oh iya. Nah, demokratis benar nih kita punya bos kan gitu. Kan ada yang begitu. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian yang kedua, visioner Kak Cindy. Ya kan ada tipe yang atau gaya yang visioner. Kemudian ada juga gaya dia sebagai coacher. Dia selalu melatih anak buahnya itu. Dia coaching ya, gimana sih coach ya? Dia latih terus tuh anak-anak dia tuh. Dia mengharapkan timnya tuh baik. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian saat ini muncul lagi tipe-tipe pemimpin atau kepemimpinan itu yang afiliatif tuh Kak Cindy. Nah sekarang kalau kita lihat afiliatif itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan dan biasanya orang-orang afiliatif ini berorientasinya ke tim itu biasanya. Kita akan bahas satu-satu. Kemudian ada juga tipe ini yang kelima ya. Yang kelima itu berarti yang suka mempresentasikan, yang suka mencontohkan, berarti dengan presenting ya, mencontohkan apa yang dia inginkan ke anak buahnya. Jadi dia langsung memberikan contoh. Nah itu yang kelima. Dan yang keenam kita banyak dengarkan Kak Cindy, yaitu tipe-tipe kepemimpinan yang otoriter tuh. Oh iya, otoriter ya Coach. Ya, yang otoriter tuh. Ya itulah dia. Nah
sekarang kita bicara satu-satu dari 6 kepemimpinan ini. Demokratis misalnya. Kepemimpinan yang demokratis dia selalu in charge langsung. In charge itu berarti dia pengen terjun langsung ke anak-anak buahnya itu. Dan dia pengen tahu banyak tentang mereka. Lalu dia bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan yang dilakukan, baik itu kegiatan apapun yang dilakukan oleh karyawan. Dan ini menjadi favorit Kak Cindy. Favorit karena sesuai, dia akan menghendaki kemampuan karyawan dia itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi kalau dia nih skillnya ada sesuatu tentang apa, sesuai yang betul-betul pas dengan pekerjaan yang dia lakukan itu betul-betul ditingkatkannya itu. Kemudian dia mengapresiasi kreativitas karyawan itu. Dia juga menjadi seorang komunikator yang baik, ya kan. Kemudian dia juga mengikuti akan perilaku aturan-aturan yang berlaku di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, itu yang demokrasi. Nah, tapi yang sifat-sifat seperti itu rasanya untuk saat ini nggak terlalu cocok kasih. Karena sekarang ini kan dibutuhkan percepatan kan, percepatan. Nah jadi untuk keadaan, kalau saya mau bilang sekarang ini kan kita darurat pimpinan untuk new era ini kan. Nah kita butuh yang respon cepat kan. Nah orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang demokratis itu pada keadaan-keadaan yang sudah stabil. Kalau dia stabil, kita bisa menggunakan mereka atau cocok untuk dengan tipe-tipe kepemimpinan seperti ini. Itu kasih. Itu yang demokratis. Itu bagaimana yang visioner. Nah, visioner itu pola pikirnya jauh ke depan kasih. Kalau istilah kita main catur itu kan kasih dia. Itu dia udah tahu tuh 3, 4, 5, 6 langkah ke depan itu. Udah tahu tuh, dan dia bisa antisipasi itu kan. Nah ini yang kita dibutuhkan tuh seperti itu. Kemudian selalu ada solusi-solusi baru dalam menyelesaikan masalah. Pokoknya how to handle problem itu dia punya cepat sekali mereka yang tipikal visioner pemimpin yang visioner itu. Kemudian andai kata terjadi satu masalah, dia akan bisa secepatnya keluar dari masalah itu. Kemudian dia menjadi trendsetter tuh. Orang mengikuti dia tuh. Itu yang visioner, yang tipikal visioner ini. Dia akan kembangkan dalam keterpurukan itu, dia akan kembangkan menjadi satu produk yang baru atau satu solusi-solusi yang baru sesuai dengan apa yang diinginkan zamannya itu kasih. Nah, ini adalah orang-orang yang tipikal visioner. Memang kelemahan pemimpin yang begini, untuk detailnya dia akan mencari orang-orang yang dia percaya seperti itu. Karena dia merupakan konseptor kasih. Konseptor betul, tapi untuk dalam hal eksekutor dia akan mencari orang-orang yang betul-betul dia percaya. Dan pada saat dia ketemu orang-orang yang bisa dia percaya itu akan jadi. Nah ini yang untuk saat-saat ini butuh tipe-tipe yang seperti itu, cepat keluar dari kelemahan menjadi kekuatan, cepat keluar dari ancaman menjadi kekuatan. Nah itu dia. Kalau kita bicara SWOT analysis gitu kan Kak Cindy, seperti itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga dengan coaching ya Kak Cindy ya. Dengan coaching ini itu memakan waktu karena dia akan meng-coach, dia punya tim itu sesuai dengan keinginan dia. Nah saat ini kan, waduh, kita cari orang yang nggak bisa untuk latihan lagi kan? Iya. Udah langsung untuk kerja kan? Iya betul. Nah pada saat mencari orang yang sudah langsung lari, bukan untuk belajar, kita nggak cocok dengan pemimpin ini. Karena apa? Dia akan mengharapkan semua bawahan dia itu berlaku seperti apa yang dia harapkan. Ya, gitu. Dan memang sih dia ingin dia mengikuti semua keinginan yang ada di sana, tapi dia berusaha membangun itu.
Nah, resikonya adalah semua orang kan dengan situasi yang ada kan tidak semua ingin untuk di-coaching kan. Iya. Tidak semua orang, kita lagi krisis nih, lalu masih coaching itu, nah rasanya sih nggak terlalu cocok seperti itu. Nah, kemudian kita lagi mau butuh cepat, butuh bimbingan dia seperti itu. Jadi kembali lagi ke seperti yang tipe pemimpin yang pertama tadi demokratis itu di era-era yang betul-betul sudah kondusif aja dulu. Bisnis yang kondusif kita boleh gunakan untuk tipe-tipe pemimpin seperti itu. Itu yang ketiga kasih. Kalau kita bahas sampai ke-6 itu panjang, lebar dan dalam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu kan tipe pemimpin yang afiliatif ya, Coach. Afiliatif ya kasih dia. Iya. Afiliatif. Kalau kita bicara pemimpin yang afiliatif itu adalah mereka lebih mengutamakan timnya tuh kasih. Jadi membangun timnya yang baik dan mereka betul prioritas terhadap tim gitu. Nah, pemimpin-pemimpin yang afiliatif itu betul-betul mereka fokus membangun rasa percaya dan kekuatan dalam tim mereka sehingga merasa memiliki hal yang sama gitu kasih. Nah, jadi dia lebih membangun timnya itu. Nah, tipikal afiliasi ini kasih itu baik dilakukan pada misalnya bagian per bagian katakan lagi. Nah, kalau katakanlah dia sampai misalnya pemimpin misalnya di rumah sakit itu kepala tim misalnya, atau kepala ruangan gitu. Nah, kalau betul-betul dia lakukan seperti dengan tipikal leadership yang afiliatif ini, timnya tuh akan kuat sekali kasih. Karena mereka lebih banyak mengembangkan adalah timnya kan, itu adalah timnya. Mereka fokus membangun rasa percaya dan ikatan emosi di setiap timnya itu, sehingga memiliki harapan yang sama atau memiliki tujuan yang sama. Nah, bisa kita lakukan untuk tim besar katakanlah. Tapi ini kan butuh waktu kasih. Ya kan, kita butuh waktu. Karena apa? Gaya kepemimpinan ini juga mempunyai dampak yang terlalu lama sehingga menjadi negatif bila karena dia lebih fokus ke secara interpersonal di tim itu. Gitu. Dia fokus dengan timnya, katakanlah seperti sehingga ya negatifnya dia tidak terlalu melihat kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Nah, tapi kalau ini terdiri dari satu, misalnya dia adalah leader dalam sebuah organisasi, katakan rumah sakit, kepala rumah sakit, katakanlah, ini bagus. Tapi sekarang kan kita butuh orang yang cocok kan compatible leadership in new era kan. Nah, ini bisa-bisa saja kita lakukan itu dengan mengkombinasikan tipikal itu. Kalau dia afiliatif, lalu dengan dia juga menjadi seorang visioner, itu akan lebih baik. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima dengan presenting ya. Nah, tipikal leadership yang dengan presenting ini, itu Kak Cindy sekarang ada istilahnya itu Kak. Suka belusukan. Oh iya. Belusukan. Gitu ya. Jadi dia memang senangnya ya langsung turun ke lapangan. Kalau misalnya itu rumah sakit atau klinik, rumah sakit itu kan ada juga yang sangat besar kan. Ya dia pengen tahu bagian per bagian itu. Tiap hari dia turun ke lapangan memeriksa apa dan bagaimana yang terjadi di sana. Dia pengen tahu semua. Yang dengan presenting ini. Nah, orang-orang seperti ini
dia sangat paham dengan situasi yang ada tuh kasih. Dia sangat cepat respon terhadap perubahan-perubahan yang ada. Dan langsung dia akan memberikan solusi dengan langsung mencontohkan. Itu ada tuh. Nah, tipikal-tipikal ini yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Sangat dibutuhkan itu. Lalu selain dia mencontohkan, ya namanya juga presenting, ya dia mempresentasikan. Ya. Nah, selain dia mencontohkan Kasini, dia juga seorang yang sangat ketat dalam memfollow up tuh. Jadi kalau dia misalnya membuat satu kegiatan atau satu pekerjaan, atau dia mendelegasikan satu pekerjaan kepada departemen terkait di dalam bisnis dia atau dalam rumah sakit, dia follow up kencang itu orang-orang itu. Nah, tipikal dari orang-orang yang dengan presenting ini atau leadership dengan tipe kepemimpinan yang dengan presenting, itu mereka mempunyai standar tinggi Kasini. Mereka tuh mempunyai standar tinggi terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap tim dia atau orang di bawah dia, subordinat mempunyai standar dan tinggi. Dan ini akan mencerminkan bahwa akan muncul individu-individu di bawah dia yang mempunyai standar tinggi. Nah, kelemahannya adalah yang tidak mempunyai standar tinggi, ya otomatis secara naluri akan hilang-hilang sendiri. Kenapa? Tipikal pemimpin seperti ini speednya tinggi. Misalnya dia udah punya kecepatan 80 km per jam nih Kasini ini. Lalu ada yang masih 50 km per jam speednya. Keteteran dia Kasini. Itu keteteran. Dan yang keteteran ini juga akan menjadi beban ke dia. Karena dia menerapkan standar tinggi, tapi di bawahnya kan masih standar biasa-biasa aja. Nah, pada akhirnya yang biasa-biasa ini secara naluri akan terhindar. Dan terhindar itu akan membuat bisa negatif, bisa juga positif, katakanlah. Nah, tipe-tipe ini juga seperti orang-orang dengan visioner tadi itu. Mereka adalah sebagai eksekutor. Nah, bagian-bagian yang sifatnya untuk langkah-langkah detail pekerjaan itu, mereka akan mencari orang-orang yang mereka percaya. Seperti orang-orang visioner tadi itu. Nah, ini dengan presenting. Nah, yang keenam kita masuk. Nah, ini paling hebat. Otoriter kan. Otoriter. Nah, otoriter ini itu no sistem itu Kasih di rumah sakit. Sistem itu adalah apa ide dia? Oh, gitu ya Coach. Ada. Malah kalau terjadi satu kesalahan atau trouble di rumah sakit itu, yang dia selalu katakan terbitkan SOP-nya katanya. Nah, jadi setiap ada trouble, SOP dimunculkan. Setiap ada trouble, SOP dimunculkan. Setiap ada sesuatu ada SOP lagi. Nah, ini kita buat SOP kan satu. Kok setiap sesuai dengan keadaan? Iya. Kan nggak bisa kan ya. SOP itu dibuat sesuai dengan standar ya operasional prosedur. Nah, kalau di rumah sakit itu kan aturannya ada. Di rumah sakit itu banyak Permenkes yang mengatur itu, Kasih. Ada komisi akreditasi rumah sakit. Nah, di sana tuh kan juga ada pokja kelompok kerja setiap rumah sakit itu ada sampai 15 pokja. Kalau rumah sakit yang sudah besar dan mempunyai akreditasi bintang 345 itu rata-rata udah 15 pokja kelompok kerja itu Pak Sini. Nah, di kelompok kerja itu ada standar aturan atau SOP-nya itu. Di sana kita sebut SPO, standar prosedur operasional. Nah, kalau di luar bisnis kan standar operasional prosedur kan. Jadi kita bikin SPO tuh, prosedur operasionalnya. Nah, kan kita berdasarkan itu. Nah, bagi pemimpin-pemimpin yang otoriter itu, ya tidak punya sistem, no sistem di sana. Ada tuh. Keputusan dia adalah dominan. Di situ tidak ada muncul namanya kreativitas atau inovasi dari orang-orang di dalamnya. Karena siapa yang membuat inovasi yang menurut dia
pemikirannya jauh lebih visioner, ya dia seperti ya maaf ya ada. Kemudian cocok memang sih untuk militer, untuk polisi cocok karena hierarkinya itu kan top down kan, perintahnya tuh satu garis dari atas ke bawah dan mereka ikuti. Nah tapi kan di bisnis kan beda. Dia menjadi pertanyaan itu juga ada tuh di bisnis rumah sakit yang rumah sakit militer dan rumah sakit polisi bagaimana? Ya rasanya sih nggak bisa ikut juga aturan ya, tapi pelaksanaannya itu kan ya kita mesti betul-betul visioner dan juga dengan presenting tadi kan ya, atau malah kita gabungkan tambahkan dengan afiliatif lagi sehingga di tiap tim menjadi baik itu kasih diri. Nah komunikasi untuk tipikal pemimpin yang otoriter itu cenderung satu arah ya dari atas ke bawah. Nah gaya kepemimpinan ini yang terus terang aja bisa menurun rasa moral dari timnya seperti itu ya kan, akan menjadi tidak kreatif. Ya gimana orang-orang yang kreatif masuk ke situ ya moralnya akan terusik sekali gitu. Kemudian apalagi inovasi dan kebiasaan yang saya amati di rumah-rumah sakit yang mempunyai pemimpin yang masih otoriter seperti ini, turnovernya tinggi sih. Masuk keluar karyawan tinggi sekali. Percaya, dan ini saya bisa buktikan dan saya alami sendiri. Turnovernya tinggi di perusahaan itu. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan lagi, pemimpin yang seperti apa? Nah ini kita mesti kumpul, bikin satu diskusi panjang karena ini banyak diskusi itu Kasin itu. Benar ya, itu dia. Atau kita bikin kelas offline satu waktu kan ya. Iya, boleh. Jadi kan untuk pemimpin itu sendiri berarti harus bisa sebagai decision maker atau pengambil keputusan ya Coach ya? Kak Cindy, rasanya bukan cuma decision maker aja. Pemimpin itu menurut saya ada 8. Itu maksudnya peran dia. Perannya. Ya kan, atau role of leadership itu ya. Gitu ya. Jadi mempunyai 8 peran. 1, kakak sudah sebut 1 tadi ya, sebagai pengambil keputusan wajib ya, dia betul-betul harus sebagai pengambil keputusan kan, supaya keputusan itu datang dari dia. Memang atas diskusi kelompok dia bisa dengar dari setiap tim, dia punya tim yang ada berlaku secara demokratis tadi ya, itu yang dia kan, kita bicara konteks demokratis tadi. Tapi keputusan itu ada di dia seperti itu. Kemudian yang kedua, pemimpin itu juga sebagai komunikator. Jadi leader is kalau kita tadi bilang tadi decision maker, kemudian leader is komunikator, communication, ya komunikator. Nah dia mesti betul-betul sebagai seorang komunikator yang dia bisa mengkomunikasikan apa keinginan yang dibuat atau diinginkan oleh manajemen rumah sakit itu sendiri, sehingga dia bisa mengeksekusi. Karena leadership itu atau leader itu juga mesti sebagai seorang eksekutor tuh. Iya kan, sebagai seorang eksekutor juga kan, kita eksekutor, kemudian dia sebagai komunikator dan juga dia sebagai team building di situ. Dia mampu menciptakan timnya untuk menjadi yang lebih baik atau yang sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Misalnya kita kasih contoh, karena sesuai dengan keadaan pandemi sekarang ini, kita butuh percepatan untuk mendatangkan revenue. Kita harus lakukan, katakan misalnya di marketing itu push and pull marketing strategi. Bagaimana dia harus mempush dia punya orang marketing dan dia mempush semua tim dia di dalam organisasi rumah sakit itu untuk menjadi eksekutor dalam menarik, mempul atau menarik pasien
untuk datang ke rumah sakitnya. Nah, jadi dia juga sebagai ya team building, tim building yang untuk betul-betul menerapkan strategi pull and push marketing itu untuk mendatangkan pasar. Yang ketiga, kemudian ya juga sebagai inspirasi kan, inspirator ya, leader is inspirator gitu loh, inspiration ya. Nah itu dia mesti lakukan seperti itu, dia harus mampu menginspirasi tim dia. 2-3 minggu lalu saya ngobrol dengan beberapa leader di rumah sakit, mereka bertanya ke saya misalnya, kita untuk keadaan sekarang ini kita memulai dari mana gitu, kita mulai dari mana. Nah, karena ini konteksnya adalah rumah sakit yang mempunyai revenue lagi menurun, saya bilang internal harus kalian kita betuli dari awal. Karena begitu internal baik, internal menjadi new mindset, new era sekarang ini. Lalu kita punya sistem yang baik, lalu kita punya program yang baik, lalu kita eksekusi sistem dan program itu. Lalu kita membuat sebagai inspirator untuk membuat eksekusi yang baik terhadap program yang kita lakukan itu, revenue pasti datang tuh otomatis itu. Ya kan? Gimana kalau kita sendiri secara mindset kita masih mindset lama, tidak sesuai dengan mindset in new era kan ya? Itu tidak bisa kasih. Kemudian leadership leader itu is problem solver kasih. Dia harus cepat-cepat menjadi mengambil keputusan kan. Problem solver yang tadi kita sudah cerita. Kemudian leadership is negosiator juga kasih. Kita kalau di peran kepemimpinan itu, dia sebagai negosiator kasih. Dia mampu menegosiasi, jangan keluar dulu di internal mereka untuk menjadi baik. Yuk kita harus buat seperti ini dengan aturan-aturan yang disepakati bersama. Kemudian tadi kita sudah bicara di decision maker, dan dia juga muncul sebagai coaching gitu. Jadi kan kita ada bicara dengan coaching ya, leadership peran atau tipe leadership sebagai coacher kan ya. Dan dia harus menyampaikan, mempresentasikan dan membuat atau strategi-strategi dan mampu menyampaikannya ke tim dia seperti. Dan tentunya leadership itu is a trainer kasih. Dia mesti apa tuh mampu menyampaikannya kan. Kalau dia juga tidak sebagai seorang trainer, ya dia juga akan kesulitan untuk menyampaikan itu seperti itu. Nah, ada satu lagi yang paling menarik di awal-awal kita bicara itu adalah pemimpin is a trendsetter. Yang tadi kan kita bilang kan, kalau semua peran ini kita lakukan dengan baik, dia akan menjadi trendsetter di kita loh kasih. Dia akan menjadi trendsetter untuk timnya, dan dia akan menjadi trendsetter untuk orang di sekitar dia. Bahwa dengan tipikal dia ini, teladan itu kan muncul kan. Dengan 8 peran kepemimpinan yang kita bicarakan ini di konteks kakak punya pertanyaan tadi, dia akan menjadi teladan di sini. Karena menginspirasi, ya kan, dia menjadi patron, ya kan, dia menjadi trendsetter. Apa yang dia lakukan sesuai dengan tindakan dia, gitu. Dia kasih panjang sekali kalau kita tentang leadership kasih dia. Jadi Coach Doni, sekarang kan eranya itu kaum milenial ya Coach. Mereka yang kaum milenial ini sendiri sekarang kan sudah memasuki usia 30 tahun nih Coach. Dengan demikian dibutuhkan leadership yang mampu merangkul mereka. Bagaimana menurut Coach Doni? Waduh, kalau sudah milenial nih kasih itu kalau dengan saya kan generasinya kolonial tuh Kak Cindy. Kak Cindy ini mungkin sudah lewat milenial kali ya. Karena di milenial ini sekarang sudah mau masuk usia 30 tahun, betul kan? Betul tadi. Oh iya. Jadi
kita bisa bilang anak-anak atau teman-teman kecil kita milenial itu tahun 90-an kemarin itu kan. Iya, kelahiran tahun 90-an, Coach. Mulai 90 kemarin. Iya. Kalau kita udah bicara milenial, Kak Cindy, kita mesti dalam lagi dulu lihat ciri-ciri milenial itu supaya kita nggak terjebak ya, Kak Cindy. Pasti ciri-ciri anak-anak milenial itu, satu, saya mencatat ada 10, Kak Cindy, banyak. Saya mencatat. Satu, tipe generasi atau kaum milenial itu bosanan, Kak Cindy. Bosan. Misalnya, kasih contoh ya. Mereka bosan dengan barang mereka yang baru dibeli. Pada saat mereka punya gadget muncul promo itu, mereka langsung beli itu. Iya. Tapi setelah ada, nggak berapa lama dia bosan itu. Betul, mereka selalu search di internet itu, kasih gercep, gerak cepat untuk produk-produk baru. Tapi akhirnya mereka juga bosan. Karena apa? Muncul lagi di online itu kan sekarang apa yang nggak ada, kasih? Iya, betul. Iya, Coach. Ya. Cepat apa banget yang ada sekarang. Apa yang nggak ada? Apa aja ada. Berubah. Cepat sekali. Jadi, karena mereka ini tipikal yang gampang bosanan itu, ini juga mempunyai implikasinya adalah ke pekerjaan juga. Kalau tipe zaman saya itu kan kita loyal terhadap pekerjaan kan ya. Satu pekerjaan tuh bisa sampai pensiun itu. Bekerja satu tempat sama mereka enggak. Kita bisa lihat sekarang anak-anak yang semua 30 tahun, minimum udah 2-3 perusahaan dia udah lewati. Oke. Ya, di usianya padahal baru mau sampai 30 kan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ya? Ini lebih lucu. No gadget, no life. Oh, no. No gadget, no life. Oh. Tapi rasanya bukan cuma sekarang kayaknya semua umurnya. Mak juga begitu. No gadget, no life. Cuman karena lahirnya gadget itu di era mereka, akhirnya kita cenderung memvoniskan no gadget, no life. Enggak. Sekarang orang tua juga begitu. Begitu buka mata bukan doa, Mbak Cindy. Gadget yang dicari dulu kan, alasan lihat jam katanya. Alasan lihat jam kan, padahal bukan dia mensyukuri dia sudah bangun di hari yang baru dengan nafas yang baru kan gitu ya, tapi dia lupa itu seperti itu. Nah, itu yang lakukan sehingga mereka ini gampang sekali berselancar dengan kemudahan internet yang ada itu. Ya kan, berselancar di internet kan, istilah berselancar di internet itu kan yang anak ini sekarang kan, milenial itu. Iya kan, apa diving, apa snorkeling in internet, ya kan. Kemudian yang ketiga, kita memahami mereka dulu. Iya. Milenial adalah mempunyai hobi no cash payment, kasih. Gak ada bagi mereka tuh bayar cash itu. Semua maunya imani kan? Iya, betul. Apalagi sekarang kemudahan sangat banyak. Gak usah kita bilang seperti ini. Iya kan? Nggak bisa kita sebut judulnya di sini, tapi kan kemudahannya kan banyak sekali bagi kita sekarang. Iya, mau beli, mau bayar, tinggal jempol sama pegang gadget tuh tadi. Iya, betul Coach. Itu gimana kasih nah, iya, kemudahan transaksi
semakin modern, dan mereka memanfaatkan kecanggihan teknologi itu. Dan kasih ini ada penelitian ya, satu penelitian yang dibuat oleh satu sekolah teknologi ya saat ini. Setengah dari generasi, lebih dari setengah generasi milenial ini no cash payment. Ya. Jadi kalau ada satu generasi mereka sekarang ini sekian juta orang, setengahnya itu no cash payment. Itu dia. Apalagi yang di kota-kota besar ya. Iya. Khususnya kota-kota ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten besar lah di Indonesia. Kemudian yang keempat, kaum milenial ini lebih memilih pengalaman ketimbang dia punya aset. Misalnya begini, Kasini, mereka ini lebih suka jalan-jalan daripada kalau zaman kita dulu beli rumah dulu kan ya, atau beli tanah dulu tuh, atau mau punya ya setidaknya punya KPR dulu kan, kemudahan itu kan. Sekarang mereka enggak. Coba cetek lain mereka punya gadget misalnya, travel addict katanya, travel addict, travel in the world katanya. Mereka lebih suka jalan-jalan daripada punya aset. Dan mereka kalau traveling, mereka tiap hari berselancar di internet itu untuk tahu tuh. Di mana tempat-tempat yang pas dengan kesenangan dia untuk travel di Indonesia misalnya. Indonesia ya. Atau luar negeri misalnya. Iya. Dan kemudahan e-commerce sekarang itu membuat mereka kan gampang sekali tinggal bayar yang tadi itu. Kan? Tidak. Ya, non cash itu. Online semuanya. Semua online gitu. Jadi mereka lebih suka around in the world ketimbang menabung tuh atau investasi. Betul. Karena mereka punya prinsip, Coach, pengalaman nggak bisa dibeli. Itu dia. Pengalaman tadi nggak bisa dibeli kan? Iya, itu dia. Itu keempat. Kelima, mereka ini berbeda gaya dan berbeda perilaku dalam satu grup tuh. Misalnya WA group. Mereka punya WA group loh untuk favorit restoran misalnya. Ada tuh. Atau mereka punya WA group untuk favorit traveling. Misalnya. Atau mereka punya WA group atau grup tentang misalnya gadget mereka. Nah, itu satu orang loh. Misalnya satu orang dengan 3 kebiasaan atau perilaku dia, dan mereka bisa berbeda-beda di situ. Iya, karena apa? Mereka suka mengeluarkan kembali lagi uang itu untuk hal-hal baru tadi itu kan ya. Iya. Kemudian yang jelas mereka ini lebih nongki-nongki itu Kasini. Oh iya. Iya, mereka punya. Jadi grup mereka tuh berbasis aplikasi yang mereka suka loh itu. Iya. Jadi misalnya sebut saja kedai kopi apa ya, warung kopi apa, mereka punya grup ada di situ tuh. Yuk nongki nanti hari ini di sini itu ada itu. Iya. Kemudian teman-teman kecil kita itu memiliki banyak pembawaan yang berbeda sesuai dengan tipe dan gaya yang mereka sukai. Itu dia. Kemudian yang keenam yang saya catat itu mereka lebih suka yang instan. Ya, yang cepat saja itu. Karena kenapa? Teknologi juga yang membuat mereka menjadi seperti itu. Nggak sabar tunggu lama. Iya kan ya, nggak sabar tunggu lama. Tapi untuk mereka ini mobilitasnya tinggi. Kita mesti akui itu, mobilitasnya tinggi.
Karena apa? Butuh apa-apa kan tinggal pencet tuh Kak Cindy. Iya. Sehingga mobilitasnya tinggi. Pengennya serba instan. Mm-mm. Lalu yang selanjutnya tipe dari teman-teman milenial ini, mereka tuh multitasking Kak Cindy. Jago multitasking. Contohin aja, Kak Cindy pernah sering lihat kan, mereka makan bisa sambil balas chat itu kan. Iya. Dia makan sambil balas chat teman. Iya. Dia makan sambil chat orang kan. Itu jadi mereka bisa melakukan 2-3 aktivitas di waktu yang bersamaan. Ya kalau dalam ilmu kedokteran itu di kepala kita itu kita nggak usah bicara jauh, tapi wanita dan pria itu kan, wanita lebih bisa mengerjakan satu pekerjaan dalam beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Iya. Sementara kalau laki-laki itu lebih fokus kan, misalnya wanita bisa masak sambil gendong anak, ya kan, sambil ngepel pakai kaki, sambil balas gadget juga, sambil balas chat juga, ya kan, masak, ya kan, masak dia sambil gendong, sambil kakinya ngepel, lalu tangannya satu balas WA. Bisa. Nah, tipe-tipe ini bisa lakukan itu. Iya. Atau perempuan sudah tak terbatas lagi dia. Jadi ya mereka multitasking Kak Cindy. Betul-betul multitasking di situ. Multitasking Kak Cindy. Betul. Nah, lalu selanjutnya mereka itu terkesan lebih kritis terhadap fenomena sosial. Misalnya, saat ini kan fenomena sosial kan tinggi sekali itu Kak Cindy. Mereka terus terang kritis terhadap itu. Dimana kalau usia-usia orang tuanya tidak mengerti hal itu, mereka dengan cepat bisa protes. Saya ngalamin itu Kak Cindy. Karena ya adik kakak di rumah itu kan ya di kaum itu kan seperti itu. Jadi tapi kita mesti memahami bahwa ya mereka memang menghabiskan waktu banyak berselancar di dunia maya itu, sehingga mereka lebih banyak tahu tentang fenomena yang terjadi gitu loh. Betul. Bicara politik dengan mereka, kritis tuh. Iya, bicara apa aja misalnya. Ya. Bicara leadership sekarang dengan mereka kritis kasih ini. Karena apa? Mereka lebih banyak. Mereka tekun itu. Mereka tekun. Dan kalau di rumah sakit kita suka bilang ya ada satu keadaan di mana menyendiri menyendiri itu kan ada menunjukkan satu penyakit juga. Nah, yaitu menyendiri dalam keadaan sehat ya sekarang muncul terjadi kan. Mojok, lihat gadget, senyum-senyum, terus ketawa-ketawa sendiri, ya kan. Tapi itu kan fenomena sosial yang terjadi. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Ya kan, karena banyak informasi yang mereka dapat dan mereka share. Lalu mereka ini juga aktif beropini terhadap berita-berita yang sedang banyak muncul atau yang sedang dibicarakan. Nah itu sudah berapa itu? Lalu ada selanjutnya lagi, kebiasaan dari teman-teman atau adik-adik kita itu adalah dikit-dikit posting. Iya betul Coach. Nah tapi rasanya bukan mereka aja kok. Mama sekarang. Iya kan, lah kata teman nih jatuh nih, kesandung jatuh, bukannya dia batu, dia foto tuh. Dia foto atau dia videoin, dia posting dulu, teman kita kayak bantuin gue, bantu tuh, udah di posting dulu tuh kan, pakai emoticon, hahaha, itu pokoknya Instagramable, Facebookable. Ya, bawaannya sesuatu cepat-cepat posting gitu loh. itu dia. Nah, tapi kita harus akui, milenial tuh cool kasih. Milenial is cool. Gitu. Mereka suka berbagi apapun.
Hmm. Apapun mereka paling suka berbagi. Iya, Ya iya, karena betul. apa, suka nongki-nongki tadi kan. Iya. Gitu. Mereka suka berbagi. Hmm. Nah, ini yang membuat mereka, kita harus mengerti mereka. Nah, bagaimana gaya kepemimpinan untuk ke tingkat ini? Ya kita harus betul-betul mencari pemimpin, atau pemimpin-pemimpin itu harus betul-betul menyadari bahwa 1 sampai 2 tahun ke depan mereka akan muncul kan, Iya, dan kita iya. mesti turunkan generasi kita sebagai generasi kolonial yang banyak masih pemilik rumah sakit itu masih generasi kolonial, banyak masih banyak di generasi kolonial. Nah, mereka kita itu atau generasi kolonial ini yang harus menurunkan generasi mereka untuk memaklumi dan memanfaatkan sifat-sifat yang ada di generasi milenial ini, supaya dapat membuat perbaikan untuk mereka. Kalau mereka cepat bosan, bagaimana kita membuat mereka suka tidak bosan, cepat bosan. Kalau mereka gadget minded, gimana kita membuat mereka, mengelaborasi mereka, loh ini zaman waktu kerja, ini waktu gadget, ini waktu santai. Ya, itu kan mesti kita pintar-pintar lakukan itu. Nah, gaya kepemimpinan untuk orang-orang seperti anak-anak milenial ini adalah servant leader, Kak Studi. Betul-betul dibutuhkan pemimpin yang melayani. Iya. Karena kalau kita nggak memahami mereka, kita sendiri yang boring. Iya. Sekarang institusi-institusi sekolah untuk rumah sakit itu, kebidanan, keperawatan, itu banyak sekali menelurkan, menghasilkan anak-anak muda. Dan kita mesti tahu itu. Rasanya itu nanti panjang dan lebar sekali. Iya, benar, Coach. Coach, pertanyaan terakhir ya, Coach, ya, boleh satu lagi ya? Iya. Sebelum penutup, untuk mengenai bicara leadership ini, Coach, maka kita akan bicara tentang perspektif dan strategi dan jam terbang dari pemimpin itu sendiri, Coach. Bisa Coach Doni jelaskan tentang hal ini, Coach? Perspektif dan jam terbang, ya. Iya, perspektif, strategi, dan jam terbangnya, Coach. Jadi begini, Kak Cindy. Idealnya pemimpin itu sudah melewati tahapan, Kak. Jadi begini. Kalau di rumah sakit ya, konteksnya rumah sakit itu, untuk menghadirkan seorang pemimpin yang baik, yang benar, kemudian yang capable, yang mampu kompetensinya, itu dia melewati tahapan. Misalnya, kita bikin konteks dia seorang perawat deh. Iya. Kalau dia mulai datang dengan perawat staf di ruangan, lalu karena kompetensi dia, karena kapasitas dia, karena kinerja dia, karena kapabilitas dia, dan karena karakter dia, kita naikkan dia kan, karena ya, kita naikin dia menjadi katakanlah kepala tim, ketua tim. Dalam satu tim di rumah sakit, satu sesi pekerjaan itu, shift pekerjaan itu kan ada kepala timnya itu. Nah, kalau dia muncul dari karir dia sebagai seorang perawat, lalu karena capability, karakter dan kinerja dia baik, ya pembawaannya baik, ya kompetensinya baik, lalu dia muncul dengan menjadi seorang kepala tim, ini akan baik. Begitu juga kepala tim. Pada saat penilaian dia bagus, kinerja dia bagus, kompetensi dia bagus, kapabilitas dia bagus, lalu kita dorong dia menjadi kepala ruangan, ini akan baik. Dia akan melewati hierarki itu, tingkatan-tingkatan itu. Kemudian pada saat dia juga dinilai baik dan dibutuhkan, setiap lantai itu membutuhkan supervisor, dan dia naik menjadi supervisor, dan selanjutnya naik menjadi kepala keperawatan, katakan seperti itu kasihnya. Dia akan mempunyai kapasitas yang baik sekali, sehingga kalau kita bilang perspektif dan strategi yang membutuhkan jam terbang banyak, dia akan, kata orang Betawi, pulang untuk kasih untuk masuk ke itu. Karena apa? Dia udah melewati tahapan-tahapan itu kan.
Nah, pada saat dia melewati tahapan-tahapan itu, andai kata terjadi trouble di hal yang terkecil di unit dia bisa menghandle itu. Karena apa? Dia pernah dapat persoalan yang sama waktu dia masih sebagai staff kan. Nah, inilah leadership yang dibutuhkan, guys. Telah melewati jenjang-jenjang ini. Iya kan? Nah, menjadi persoalan banyak juga sekarang yang tahu-tahu muncul jadi leadership di sana. Bisa, kita juga tidak bisa menafikan itu. Itu bisa, sah-sah saja. Yang penting dia mau belajar baca, banyak baca, dia mau belajar banyak, dia mau ikuti perkembangan yang ada, dan dia mau terjun ke dalam organisasinya, dia bisa menjadi coach, leadership sebagai yang demokratis tadi, yang coaching tadi, atau sebagai presenting tadi, dia akan bisa seperti itu. Rasanya itu. Jadi yang bagus, yang bisa kita angkat menjadi berbicara tentang perspektif dan strategi leadership yang mempunyai jam terbang itu, dan kita akan mulai dari situ dulu. Dengan demikian, kalau semua mau lalui seorang leadership melalui tahapan-tahapan yang sudah dia lalui dalam satu organisasi, dia akan gampang sampai ke tingkat atau memimpinnya pun jadi membumi untuk kemajuan perusahaan. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Coach Doni untuk waktunya dan ilmunya ya, Coach. Iya. Para dokteran Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di ujung acara hari ini. Pujian atau celaan bisa menjadi positif atau menjadi negatif atau malah menjadi netral. Pujian bisa menjadi renungan balik atas upaya positif dan kerja keras dalam menggapai keberhasilan. Pujian juga bisa membangunkan semangat yang lebih besar karena ada rasa senang, rasa sukacita, dan rasa bangga mewarnai hati dan perasaan kita. Pujian bisa menjadikan orang terbuai, lalai, lalu menjadi sombong. Namun pujian bisa tidak berpengaruh pada kita bila kita mengerti bahwa menyenangkan dan tidak menyenangkan bersifat tidak kekal. Begitu juga dengan celaan. Bisa mendatangkan rasa kecewa, sedih, sakit hati, tetapi juga bisa menjadi cambuk untuk membangkitkan semangat. Yang terpenting, tidak mencari pujian dan tidak takut dengan celaan. Karena itu bisa mendatangkan kekecewaan. Mari dan jadilah teladan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak Cindy. Iya. Sampai ketemu. Bye-bye. Makasih, Kak Cindy. Ya, terima kasih banyak, Coach. Demikian Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar Bapak Ibu dan para healthies mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Sampai bertemu di video-video yang akan datang. Saya Doni Tahapari. Bye-bye.